Halo, perkenalkan, nama saya Ibu NN. Di sini yang mau saya saksikan adalah bagaimana kebaikan Tuhan. Lewat pergumulan saya lebih mengenal siapa Tuhan saya lebih mengenal pekerjaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya menikah dengan suami saya sudah kurang lebih 7 tahun, dan kami sudah dikaruniai 2 orang putri yang luar biasa. Pada awal pernikahan kami, semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Suami saya adalah seorang hamba Tuhan, dan kebetulan juga suami saya adalah seorang pendeta. Dan seharusnya suami saya mengembalakan gereja dan beberapa cabang. Tapi karena masalah perselingkuhannya, semuanya terpending dan tidak jelas. Suami saya itu orang yang lembut, orang yang tidak pernah marah. Bahkan mungkin saya lebih dominan hubungan rumah tangga. Dan masalah rumah tangga saya bermula dari permasalahan ekonomi. Karena 2 tahun terakhir ini kami mempunyai masalah ekonomi yang sangat kacau. Itu membuat suami saya harus berputar otak bagaimana bisa memenuhi kebutuhan kami. Karena kan beda dari sebelum kita punya anak sampai kita punya 2 anak. Pasti keuangan, pendapatan juga lebih banyak. Dan akhirnya suami saya berkenalan dengan seorang wanita. Dan tanpa saya tahu, mereka juga sering bertemu dan mereka punya bisnis transportasi. Dan jujur, sebenarnya saya senang pada saat itu karena akan membantu ekonomi. Dan mereka pun sering pergi, sering bertemu, sering keluar daerah. Itu pun saya sedikit pun tidak curiga, karena pada awalnya mereka memang tidak mempunyai hubungan apa-apa kecuali rekan kerja. Karena kebetulan wanita tobat ini, kalau dari silsilah Batak, satu marga dengan saya. Mungkin kalau ada kita yang punya suku Batak tahu kalau wanita tobat ini juga satu marga dengan saya, dan sebenarnya bisa dibilang dia itu adik saya. Semakin seringnya mereka bertemu, membuat suami saya mempunyai perasaan suka dan mengagumi wanita tobat tersebut. Dan itu sering suami saya mengatakan pada saya. Tapi saya sama sekali tidak menaruh curiga, karena saya rasa suami saya suami yang setia, suami yang baik. Gak mungkin, apalagi suami saya pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta lagi, gak mungkin berbuat seperti itu. Dan jujur, Tuhan pernah mengingatkan saya untuk berdoa, untuk mendoakan suami saya. Tapi karena kekerasan hati saya bilang sama Tuhan, untuk apa Tuhan saya doakan suami saya? Atau suami saya baik, pasti gak mungkin melakukan hal-hal yang serendah itu. Dia suami yang setia. Tapi ternyata semuanya berbanding terbalik. Dan berjalannya waktu, semakin lama mereka semakin bertemu, dan kami pun sering bertengkar, membuat suami saya sering curhat dengan wanita tobat tersebut. Dan suami saya merasakan kenyamanan dengan wanita ya tobat itu. Dan akhirnya suami saya mengatakan ke saya kalau dia mulai merasa kehilangan rasa dengan saya. Dan dia memang mencintai wanita tobat itu. Padahal di situ posisinya saya ingat betul saya sedang hamil tua. Rasanya sedih. Dan suami saya tidak memikirkan sedikit pun perasaan saya.
Tapi karena saya hamil tua, saya takut terjadi apa-apa dengan kandungan saya mengalih-alihkan pikiran saya. Pada akhirnya, saya masih ingat juga pada saat saya melahirkan, suami saya seperti menjauh-jauh dan seperti tidak bahagia dengan kelahiran putri kami yang kedua ini. Dan beberapa bulan kemudian, saya masih ingat waktu anak saya umur 3 bulan. Disitulah puncaknya. Suami saya memberikan pengakuan bahwa dia memang ingin serius dengan wanita tobat itu, dan perasaannya sama sekali tidak ada sedikit pun sama saya. Dan dia mau serius, dia mau pisah dengan saya dan mau serius dengan wanita tobat tersebut. Dan mereka sama-sama ingin serius. Jujur di situ hancur rasanya hati saya. Seakan dunia berhenti di titik itu aja. Saya nggak sanggup rasanya. Dan akhirnya saya seperti tidak bertenaga. Saya seperti tidak punya kekuatan. Dan akhirnya saya sakit. Naik asam lambung saya. Memang saya punya sakit asam lambung. Dan saya dilarikan ke IGD pada saat itu. Dan pada saat itu pun saya melihat suami saya seperti tidak ada merasa bersalah sedikit pun. Bahkan mungkin dia ingin saya mati aja supaya bisa dia dengan wanita tobat tersebut. Dan luar biasanya, suami saya tidak merasa sedikit pun bersalah dan dia tetap pergi dengan wanita tobat tersebut. Padahal saya sedang dirawat. Dan akhirnya saya cerita dengan teman gereja saya tentang permasalahan rumah tangga saya. Lalu teman saya mengatakan, coba kamu sharing dengan, ada di sini Ibu Eli, dikasihnya, dan dia beri akun IG, dan saya mend-DM Ibu Eli tentang permasalahan rumah tangga saya. Dan puji Tuhan luar biasa, Ibu Eli memberikan nomor WhatsApp-nya kepada saya. Lalu saya men-WhatsApp Ibu Eli. Saya menceritakan tentang permasalahan rumah tangga saya kepada Ibu Eli. Ibu Eli cuma bilang, tetap tenang, sabar, berdoa. Jujur pada saat itu saya tidak terima. Kok saya harus diam, tidak melakukan apa-apa? Ini masalah rumah tangga saya harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan rumah tangga saya. Saya mempunyai respon yang salah. Lalu saya mengandalkan kekuatan saya samperin wanita tobat tersebut, saya maki-maki. Itu membuat saya semakin rendah di mata wanita tobat dan suami saya. Dan suami saya semakin ingin berpisah dengan saya dan semakin membenci saya. Dan mengandalkan kekuatan itu terus-menerus saya lakukan. Saya lakukan berbagai cara bagaimana supaya suami saya pisah dengan wanita tobat tersebut. Dan bahkan saya pernah pergi ke orang pintar untuk memisahkan mereka. Luar biasanya semuanya semakin kacau, semakin tidak jelas, membuat suami saya semakin jauh dan semakin membenci saya. Pada akhirnya, di titik saya menyerah Tuhan. Saya menyerah. Saya tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan Tuhan. Saya menyerah. Saya nggak mau lagi mengandalkan kekuatan saya Tuhan. Saya menyerah. Dari saat itu, saya membangun hubungan saya dengan Tuhan. Saya membaca firman Tuhan saat teduh, mengikuti IG Live Ibu Eli dan Zoom di PD Victory. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya merasa bahwa kerohanian saya iman saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi saat ini saya tidak memikirkan masalah saya fokus kepada Tuhan. Dan saat ini saya merasa saya sudah menjadi pemenang yang sejati karena Tuhan itu baik bagi saya. Sekarang saya fokus kepada apa yang mau Tuhan buat untuk saya dan saya lakukan untuk Tuhan. Saya sama sekali tidak memikirkan masalah saya lagi. Bahkan jujur, rasanya lebih bahagia sekarang hidup saya, walaupun suami saya tidak bersama dengan saya. Dan melalui
soal Ibu Eli, khotbah-khotbah Ibu Eli yang menguatkan saya, membuat saya semakin merasa bahwa luar biasa Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak takut lagi. Saya tidak takut apa-apa. Sekarang saya mau menjadi alat Tuhan. Saya mau mencari perkenalan Tuhan dalam hidup saya. Dan yang saya fokuskan sekarang adalah mau menjadi alat Tuhan. Pasti banyak di luar sana keluarga yang mengalami rumah tangga, dan saya mau hidup saya menjadi alat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan saya mau bilang terima kasih Bu Eli untuk khotbahnya, untuk setiap mentornya untuk hidup saya, membuat kerohanian saya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya saksikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari suaranya bersemangat sekali ini ya. Sangat bersemangat, sangat bersemangat. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, sebelum beliau memberikan rekaman kepada saya, kita sempat ngobrol-ngobrol panjang ya. Ngobrol-ngobrol ya, dan puji Tuhan, saya juga sangat diberkati lewat kesaksian Anda. Nah, ini yang seru ini tentang suami yang ternyata suaminya pendeta hamba Tuhan begitu ya? Iya, pendeta muda Pak Frans. Wah, pendeta aja bisa begitu ya? Apalagi jemaat katanya gitu ya. Nah, tadi sempat dikatakan bahwa suami baik, orangnya penyabar seperti itu, dan ibu lebih dominan begitu ya? Nah, merasa ada penyesalan enggak karena mungkin pada saat itu ibu lebih dominan sehingga membuat mungkin menjadi alasan buat suami untuk tinggalkan ibu begitu? Sangat menyesal sekarang Pak Frans. Oke. Jadi seperti diperhadapkan dengan situasi yang ini loh gitu Pak Frans. Ini dulu hidupmu sebelum, ini hidupmu sesudah. Jadi memang itu cuma alat untuk mengubah saya gitu Pak Frans. Memang keras banget ya ibu dulu ya, begitu ya? Saya keras, tapi suami saya tidak pernah menegur. Jadi saya nggak tahu apakah saya salah atau benar, saya nggak tahu. Nah, dia ini nggak dia. pernah menegur saya, nggak pernah sama sekali menegur saya. Nah, ini dia nih buat ibu-ibu yang jarang ditegur suami ya. Bukan berarti ibu selalu benar begitu ya. Nah, ternyata ini ada penyesalan dari seorang ibu NN yang ternyata dia menzolimi suaminya sebelumnya begitu ya. Oke, Bu NN, ya tidak perlu disesali, ternyata memang ini tadi luar biasa perkataannya. Ini alat Tuhan memakai suami menjadi alatnya untuk membentuk ibu begitu ya, menjadi dewasa ya, menjadi seorang pemenang sejati begitu ya. Amin, iya benar. Nah, pertanyaan saya begini juga, wanita tobat ini anak Tuhan juga? Enggak atau sih, di luar Kristen? Dia memang Kristen, cuman dia juga punya latar belakang keluarga yang broken home juga. Oke, jadi dia memang anak Tuhan ya, Kristen begitu ya. Iya. Nah, sempat ketemu dengan wanita tobat ini? Sempat. Sempat kita ya? Sempat. Nah, karena sempat ketemu, tahu begitu, dan kemudian akhirnya suami malah dengan dia begitu ya. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah membenci dia? Sama sekali enggak. Saya mengasihinya Pak Frans. Wow. Saya sangat mengasihinya. Saya melepaskan pengampunan. Serius. Malahan saya berdoa sama Tuhan, kasih saya Tuhan kesempatan untuk meminta maaf. Mungkin saya pernah memaki-maki wanita tobat itu. Oh, sempat dimaki-maki juga? Saya memaki-makinya. Dilabrak begitu ya? Berarti iya, pernah dilabrak. Sempat saya labrak. Tapi ibu sekarang pengen justru ketemu, pengen minta maaf. Pengen memeluk ya. Wow. Nggak mudah loh itu. Nggak mudah loh. Tapi kalau memang
apa namanya, nanti Tuhan kasih kesempatan pasti akan dilakukan ya, seperti itu ya. Ya, pasti Pak Frans. Oke, berikan dulu tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Ini pemenang sejati tuh yang model kayak begini nih. Benar-benar ngampuni itu dengan tulus begitu ya. Dan justru mendoakan begitu ya, mendoakan Iya Pak wanita Frans. tobat Setiap itu. hari saya doakan Pak Frans. Wah, luar biasa, luar biasa. Baik. Nah, sampai hari ini masih berproses, suami masih dengan wanita tobat itu ya. Nah, apakah suami menafkahi ibu? Tidak sama sekali Pak Frans. Cuman kadang dia mau datang sebentar. Tapi akhir-akhir ini saya melihat ada perubahan dari suami saya. Oke. Dia seperti lebih care, lebih agak peduli sama kami. Wah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Pasti ada buahnya ya. Dengan apa yang ibu kerjakan, dengan berdoa, dengan tetap berharap kepada Tuhan. Tentunya masih tetap berharap suami kembali kan ya? Masih berharap Pak Frans. Masih tentunya ya. Nah, kalau suami tidak menafkahi, dari mana ibu tiap bulan bisa memenuhi kebutuhan? Kebetulan saya kerja Pak Frans, saya kerja di rumah sakit. Ya. Kerja di rumah sakit ya. Jadi dapat income. Nah, anak-anak berarti diurus oleh orang tua atau? Iya, saya yang ngurus. Ada orang tua juga di sini. Oke, baik. Nah, apa yang paling berkat yang paling terbesar dari peristiwa ini begitu ya, yang membuat Anda tuh bilang bahwa memang ini cara Tuhan, itu berkatnya seperti apa gitu yang terjadi di dalam kehidupan Anda? Ya, jadi saya lebih hidup saya lebih diubah. Saya lebih bisa menahan emosi saya. Saya lebih membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi setiap hari saya itu seperti haus, jiwa saya seperti haus, Pak Frans. Pada sebelumnya belum tidak seperti ini. Tidak. Padahal ibu istri pendeta kan? Iya, makanya Pak Frans. Iya. Jadi sekarang sudah sangat, itu berkat ya, itu berkat buat itu ibu berkat, ya. Itu sangat berkat Pak Frans. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi memang Tuhan mau pakai sekali lagi pasangan kita untuk mengubahkan hidup kita ya. Iya. Gitu ya. Dan ya kita pasti berdoa terus untuk suami juga supaya tadi kan ada perubahan-perubahan begitu ya. Ibu tetap kalau datang dilayani dengan baik begitu ya. Diajak ngobrol, jangan lupa dikasih makan ya. Iya, pasti Pak Frans. supaya bisa dia semakin melihat bahwa sebenarnya ibu sudah mengalami perubahan. Ibu NN yang dulu pasti beda dengan ibu NN yang sekarang. Dia akan melihat seperti itu. Ya, dia bilang kok, dia pernah bilang kok, dia sangat melihat perubahan, bahwasanya dengan kejadian ini saya lebih cinta Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan gitu Pak Frans. Dia lihat kok perubahan itu. Wow, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Baik, sebagai yang terakhir, pesan Anda buat para wanita di sini yang mungkin sedang mengalami hal yang sama dengan Anda yang masih berproses. Apa yang mau Anda sampaikan? Pertama, mungkin buat ibu-ibu semua, jangan pernah marah sama alatnya Tuhan. Seperti Ibu Eli bilang, jangan pernah marah. Terus cepat-cepat mengampuni. Cepat-cepat melepaskan pengampunan. Karena tanpa kita mengampuni, semuanya pasti salah. Jadi cepat-cepat aja mengampuni. Cari Tuhan, baca firman, lebih intim aja dengan Tuhan. Itu aja. Pasti Tuhan akan lakukan mukjizat demi mukjizat. Pasti. Oke, terima kasih Bu NN buat pesannya. Luar biasa, ini namanya pemenang sejati. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Ya, terima kasih sekali lagi buat Bu NN. Saya mewakili Persekutuan Doa Victory atas kesaksiannya dan tanya jawabnya kita pada malam hari ini. Ya, sampai ketemu ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.